Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat terus dan selalu semangat belajar ya. Oh ya, kali ini aku mau bawain materi tentang tematik kelas 4 dengan tema 2, selalu berhemat energi, tema 1, sumber energi. Pertama-tama, kenalin aku dulu. Aku Mumtaz Maeswari, bisa dipanggil Kak Mumtaz. Aku dari jurusan Akuntansi 2019 dari Universitas Brawijaya. Salam kenal ya. Jadi, materi yang akan dipelajari pada hari ini, yang pertama, yaitu sumber energi. Sumber energi nanti akan membahas tentang macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan kewajiban dan hak. Di sini akan dibahas mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sumber energi. Macam-macam sumber energi yaitu ada energi matahari, lalu yang kedua ada energi angin, yang ketiga energi air, yang keempat energi listrik, lalu yang terakhir, yang kelima ada energi minyak bumi. Nah, pada kali ini kita masuk ke bagian energi matahari. Energi matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi loh adik-adik. Matahari juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, pada tahu nggak sih fotosintesis itu apa? Jadi, fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Nah, berikut ilustrasi fotosintesis. Jadi, cahaya matahari dibantu oleh karbon dioksida serta air membantu proses pada fotosintesis tumbuhan, lalu tumbuhan pun menghasilkan oksigen serta menghasilkan makanan. Selanjutnya, matahari ini juga berfungsi sebagai mengeringkan benda basah. Contohnya, mengeringkan pakaian basah serta mengeringkan ikan. Lalu selanjutnya, matahari membantu proses pembuatan garam. Jadi, petani pembuat garam membuat petak-petak di tambak, lalu diisi oleh air laut. Nah, air laut ini akan menguap oleh energi panas yang dihasilkan oleh matahari, lalu saat sudah menguap akan membentuk kristal-kristal garam. Seperti itu. Lalu, matahari ini juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik. Sumber pembangkit listrik dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang terakhir, matahari ini membantu untuk pembentukan vitamin D. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berolahraga di pagi hari saat matahari belum terik-teriknya, dan energi matahari ini bisa membantu pembentukan vitamin D pada tubuh kita. Lalu selanjutnya ada energi air. Nah, energi air ini yang pertama membantu mengairi sawah. Ini berikut contoh dari pengairan sawah. Lalu yang kedua, air memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari itu contohnya mandi, mencuci pakaian. Lalu selanjutnya, air sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita minum air, lalu hewan-hewan juga minum air. Pokoknya air itu berfungsi sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Air juga berfungsi sebagai sumber tenaga listrik. Nah, kita bisa mengenal sumber tenaga listrik ini sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lalu selanjutnya ada energi angin. Yang pertama, sebagai sumber energi listrik.
Nah, biasanya sumber energi listrik ini dibantu oleh kincir angin. Kita bisa mengenalnya sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Lalu, energi angin juga membantu nelayan menggerakkan perahu layar. Biasanya para nelayan ingin mencari ikan di laut dengan perahu layar. Nah, perahu layar ini digerakkan oleh energi angin. Lalu, energi angin ini juga bisa membantu mengeringkan pakaian. Dengan bantuan energi angin serta energi matahari, pakaian yang basah bisa langsung kering. Nah, selanjutnya ada energi minyak bumi. Biasanya energi minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, seperti aftur pada pesawat, bensin pada kendaraan bermotor, serta bahan bakar untuk kapal. Nah, ini contoh kendaraan-kendaraan yang biasanya memerlukan energi minyak bumi dan diolah menjadi bensin. Lalu kita masuk ke bagian energi listrik. Energi listrik biasanya membantu aktivitas sehari-hari, seperti contohnya menonton TV, serta menyetrika baju, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi 2, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak. Apa sih bedanya kewajiban dan hak? Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh orang lain. Nah, kali ini kita masuk ke kewajiban dalam menggunakan sumber energi. Pertama-tama, aku ada gambar. Ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain game, tapi di kamarnya TV-nya nyala, radionya nyala, lampunya nyala, padahal pada pagi hari. Lalu air di kamarnya tuh nyala sampai banyak seperti ini. Nah, ini tuh salah satu contoh yang tidak baik dalam kewajiban menggunakan sumber energi, karena anak ini tuh boros. Seharusnya dia bisa mematikan TV, lampu, serta radionya untuk menghemat energi listrik, dan bisa mematikan keran airnya untuk menghemat energi air. Nah, berikut kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat menggunakan sumber energi. Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana. Yang kedua, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mematikan elektronik, air, lampu yang sudah tidak digunakan. Lalu yang keempat, tidak membiasakan diri untuk berlaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Yang kelima, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Lalu yang terakhir, menghemat penggunaan energi. Nah, sekarang kita masuk ke hak dalam memanfaatkan sumber energi. Yang pertama, yaitu mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi air untuk kita minum, untuk kita mandi, lalu ada energi listrik untuk kita menghibur diri, seperti menonton TV pada gambar di samping. Dan yang kedua, bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja, dengan catatan kita harus menghemat energi yang ada dan tidak menghambur-hamburkannya. Nah, berikut ada pesan, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun, karena kita tidak tahu energi yang ada di bumi kita ini akan berlangsung lama atau tidak. Makanya, kita harus menghemat energi yang ada di bumi ini agar anak cucu kita nanti bisa menikmati energi tersebut. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan. Misalnya saja, energi air itu habis karena kita kebanyakan menghambur-hamburkan air, energi listrik juga persediaannya menipis, maka akan terjadi kekacauan seperti kekeringan, serta pemadaman listrik secara bergilir. Nah, kalian tidak mau kan sampai itu terjadi. Makanya, kita harus menggunakan energi secara seimbang dan tidak boros.
Nah, sekian materi dari aku. Semoga kalian mengerti dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih karena udah menonton video ini. Dan apabila kalian ada pertanyaan, bisa banget nih ditanya di Instagram @brawijaya mengajar. Dadah teman-teman.